Sejarah berdirinya kota Buenos Aires. Pada awal 1516, penjelajah Spanyol Juan Diaz de Solís berlayar menyusuri delta sungai besar di pesisir timur Amerika Selatan. Setelah turun dan menjejakkan kaki di sana, de Solís langsung mengklaim tempat itu sebagai tanah milik Raja Spanyol dan menamakannya sungai tersebut Rio de Plata atau Sungai Perak, karena penduduk setempat banyak memiliki perak. Orang-orang pribumi yang hidup di kedua tepian sungai, yaitu suku Charwas yang menghuni wilayah yang sekarang disebut Uruguay, dan suku Querandi yang mendiami dataran rendah yang pada zaman modern disebut Pampas di wilayah Argentina, sangat memusuhi para pendatang itu. Penduduk lokal itu merupakan kawanan pemburu dan pengumpul bahan makanan yang hidup dalam kelompok-kelompok kecil dan tidak mengenal pemerintahan. Sejarah menunjukkan bahwa de Solís tewas setelah dipukul oleh kawanan suku Charwas ketika sedang mengeksplorasi wilayah yang akan dia taklukkan demi kepentingan kerajaan Spanyol. Pada tahun 1534, kerajaan Spanyol yang masih optimis bisa menaklukkan daerah itu mengirimkan satu misi pemukiman Spanyol di bawah pimpinan Pedro de Mendoza. Pada tahun yang sama, mereka membangun sebuah kota kecil di lokasi yang merupakan cikal bakal kota Buenos Aires. Tempat itu mestinya sangat ideal bagi bangsa Eropa. Buenos Aires yang secara harfiah berarti udara yang nyaman, memiliki iklim sedang yang ideal untuk dijadikan tempat tinggal. Namun, pendudukan orang Spanyol yang pertama di sana tidak bertahan lama. Orang-orang Spanyol datang ke sana bukan mencari udara nyaman, melainkan sumber daya kekayaan alam dan penduduk lokal untuk mereka jadikan budak kerja paksa. Sayangnya, orang-orang dari suku Charwas dan Querandi sulit ditaklukkan. Orang-orang pribumi itu tidak mau menyediakan bahan pangan bagi orang Spanyol, dan kalau ditawan pasti menolak bekerja. Mereka menyerang kaum pendatang dengan busur dan panah. Para pemukim Spanyol menderita kelaparan, sebab mereka tak pernah menyangka kalau pihaknya harus bersusah payah mencari makan sendiri. Buenos Aires jelas bukan lahan jajahan yang mereka impikan. Penduduk lokal tidak sudi dipekerjakan secara paksa. Tanahnya tidak memiliki kandungan perak atau emas yang bisa dieksploitasi. Dan kilau perak yang pernah ditemukan oleh de Solís ternyata berasal dari sebuah kerajaan suku Inca di pegunungan Andes yang letaknya jauh di sebelah barat. Sambil mencoba bertahan hidup, orang-orang Spanyol itu mengerahkan beberapa tim ekspedisi untuk mencari tempat baru yang menjanjikan kekayaan dan pendudukan mudah ditaklukkan. Sambil mencoba bertahan hidup, orang-orang Spanyol itu mengerahkan beberapa tim ekspedisi untuk mencari tempat baru yang menjanjikan kekayaan dan penduduknya mudah ditaklukkan. Pada tahun 1537, salah satu tim ekspedisi yang dipimpin Juan de Ayolas berhasil menyusup ke daerah hulu Sungai Parana. Dalam perjalanan mereka melacak jalur menuju ke peradaban suku Inca. Di tengah perjalanannya, tim tersebut berhasil menjalin kontak dengan suku Guarani, orang-orang santai yang hidup dengan bertani jagung dan singkong. De Ayolas segera tahu bahwa orang-orang Guarani itu sangat berbeda perangainya dibandingkan dengan suku Charwas dan Querandi. Setelah mengalami sedikit gesekan, tim ekspedisi Spanyol itu berhasil mematahkan perlawanan suku Guarani, lalu membangun sebuah kota yang dinamai Nuestra Señora de Santa María de la Asunción, yang hingga sekarang masih menjadi ibu kota Paraguay. Para penakluk atau conquistador itu mengawini putri-putri bangsawan Guarani dan dengan cepat naik pamor menjadi kaum aristokrat. Mereka mengadopsi sistem kerja paksa dan menarik upeti
dari penduduk Guarani. Itulah sesungguhnya masyarakat koloni yang mereka idam-idamkan. Dan dalam tempo 4 tahun, kota Buenos Aires ditinggalkan karena orang-orang Spanyol itu memutuskan untuk pindah ke kota yang baru. Buenos Aires yang lazim dijuluki Paris di Amerika Selatan, kota dengan jalan-jalan lebar bergaya Eropa dan berkembang berkat kekayaan hasil bumi dari daerah Pampas. Kekayaan hasil bumi dari daerah Pampas itu baru didatangi lagi oleh para pemukim pada tahun 1850. Gerakan Eksodus meninggalkan Buenos Aires dan penindasan terhadap suku Guarani menunjukkan logika di balik gelombang kolonialisasi kaum penjajah Eropa terhadap bangsa-bangsa di Amerika Latin. Pemukim-pemukim Spanyol awal dan kaum kolonialis Inggris tidak mau bekerja mengolah tanah yang mereka rebut. Mereka paksa orang lain yang melakukannya, dan mereka ingin menjarah harta benda emas dan perak milik bangsa yang ditindasnya. Dari Cajamarca, tim-tim ekspedisi yang dipimpin De Solis, De Mendoza, dan De Ayolas datang mengikuti jejak berbagai tim ekspedisi kondang lain yang bangkit semangatnya setelah mendengar kabar bahwa Christopher Columbus telah melihat satu pulau di gugusan Kepulauan Bahama pada tanggal 12 Oktober 1492. Ekspansi kerajaan Spanyol dan penjajahan atas bangsa Amerika Latin diawali dengan invasi Hernan Cortes terhadap Meksiko pada tahun 1519. Ekspedisi Francisco Pizarro ke Peru 1,5 dasawarsa sesudahnya, dan ekspedisi Pedro de Mendoza ke hulu sungai Rio de la Plata 2 tahun kemudian. 1 abad sesudah itu, kerajaan Spanyol berhasil menaklukkan dan menjajah sebagian besar kawasan barat dan selatan Amerika Selatan. Sementara kerajaan Portugal menguasai Brasil dan wilayah lainnya di sebelah timur. Strategi kolonialisasi bangsa Spanyol terbukti sangat efektif. Taktik yang pada awalnya disempurnakan oleh Cortes ketika menginvasi Meksiko itu didasarkan pada hasil pengamatan panjang bahwa cara paling jitu untuk mematahkan perlawanan bangsa jajahan adalah dengan menawan para ketua suku atau raja lokal. Dengan cara ini, bangsa Spanyol bisa menimbun kekayaan milik para raja yang dijadikan pesakitan, sekaligus memaksa orang-orang pribumi menyerahkan upeti dan bahan makanan. Langkah selanjutnya adalah bermukim di sana, menjadi kelompok elit baru, mengendalikan sistem penarikan pajak dan upeti, dan yang paling utama menjalankan sistem kerja paksa. Ketika Cortes dan pasukannya sampai di jantung peradaban Aztec di Tenochtitlan pada tanggal 8 November 1519, kedatangan mereka disambut oleh Moctezuma, Kaisar Aztec, yang atas pertimbangan dan saran para penasehatnya memutuskan untuk menyambut orang-orang Spanyol itu secara baik-baik. Apa yang telah terjadi sesudah itu dipaparkan berdasarkan catatan yang selesai disusun pada tahun 1545 oleh Pater Franciscan Bernardino de Sahagún dalam kompilasi Florentine Codex yang terkenal itu, yang dimana isinya tiba-tiba mereka orang-orang Spanyol itu menangkap Moctezuma dan menembakkan senapan mereka. Kengerian terasa begitu kental. Saat itu seolah-olah semua orang telah menelan jantungnya sendiri. Bahkan ketika hari mulai gelap, mereka masih menebar teror, menebar kejutan. Semua orang dicekam rasa was-was dan jiwa mereka terguncang. Dan ketika hari kembali terang, orang-orang Spanyol itu menyebutkan benda-benda yang mereka minta. Tortilla putih,
kalkun panggang, telur, air tawar, kayu bakar, arang, dan Moctezuma memerintahkan rakyat untuk menyediakannya. Dan ketika hari kembali terang, dan setelah orang-orang Spanyol itu reda marahnya, mereka menyuruh Moctezuma menyerahkan harta kekayaan seluruh warga kota. Mereka amat bernafsu mengumpulkan emas, dan Moctezuma berjalan di depan memandu orang-orang Spanyol itu. Mereka mengepung dia rapat-rapat, memegangi dan mencekalnya. Dan sesampainya mereka di gudang harta di sebuah tempat yang disebut Teocalco, mereka serta-merta menguras seluruh simpanan emas yang berkilauan, kipas berhias bulu Quetzal, segala perkakas dari emas, tameng, cakram-cakram emas, topeng emas, gelang tangan dan kaki serta hiasan kepala dari emas. Seluruh simpanan emas itu dirampas, dan seketika mereka menyalakan unggun dan membakar semua benda berharga itu. Semuanya dibakar. Orang-orang Spanyol itu lalu mencetak emas-emas itu menjadi lantakan. Di mana-mana ada orang Spanyol. Mereka mengambil dan merampas segalanya, apa saja yang mereka anggap bagus dan berharga. Sesudah itu, mereka menyerbu gudang harta Moctezuma di sebuah tempat yang bernama Totocalco. Mereka kuras habis harta pribadi Moctezuma. Semua benda berharga, kalung-kalung berhias liontin, pita lengan berhias rumbai-rumbai bulu Quetzal, gelang, lempeng-lempengan emas bertatahkan kerang, juga mahkota bertatahkan batu zamrud yang merupakan simbol kedaulatan penguasa. Mereka rampas semuanya. Penaklukan militer terhadap suku Aztec selesai dilancarkan pada tahun 1521. Cortés yang diangkat menjadi gubernur provinsi terbaru kerajaan Spanyol itu mulai membagi-bagi semua sumber daya yang bernilai tinggi, juga penduduk asli di sana, melalui pembentukan lembaga yang disebut Encomienda. Encomienda pertama kali muncul pada abad ke-15 ketika bangsa Spanyol berusaha merebut kembali wilayah-wilayah selatan negeri mereka yang dikuasai oleh orang-orang Moor, yaitu bangsa Arab yang menduduki kawasan itu selama abad ke-8 dan beberapa saat sesudahnya. Pemberlakuan sistem encomienda di dunia baru ternyata jauh lebih kejam. Orang-orang pribumi dibagi-bagikan sebagai hadiah kepada setiap orang Spanyol yang disebut encomendero. Orang-orang pribumi harus menyerahkan upeti persembahan dan menjadi budak bagi seorang encomendero, dan sebagai ganjaran sang encomendero menjadikan mereka orang Kristen. Penggambaran yang amat gamblang tentang cara kerja sistem encomienda dapat kita baca dari tulisan Bartolomé de las Casas, seorang pater Dominika yang melancarkan kritik paling pedas dan telak terhadap sistem kolonial kerajaan Spanyol. De las Casas mendarat di Pulau Hispaniola yang merupakan jajahan Spanyol pada tahun 1502 bersama dengan satu armada kapal yang dipimpin gubernur baru bernama Nicolas de Ovando. Hati nurani de las Casas menjadi gelisah dan kecewa saat menyaksikan kekejaman orang-orang Spanyol dalam mengeksploitasi orang-orang pribumi yang dia saksikan setiap harinya. Pada tahun 1513, sebagai rohaniawan dia mengikuti misi penaklukan Spanyol atas Kuba dan mendapatkan jatah encomienda untuk jabatannya itu. Namun De las Casas menolak pemberian itu dan mulai melancarkan kampanye untuk mereformasi berbagai institusi kolonial kerajaan Spanyol. Segala sepak terjangnya itu dia tuangkan dalam sebuah buku yang berjudul Catatan Pendek tentang Penghancuran Bangsa-Bangsa Indian yang ditulis pada tahun 1542. Buku yang secara terang-terangan mempermalukan penguasa Spanyol
atas kebiadaban mereka di tanah jajahan. Berikut ini catatan yang dia buat tentang sistem encomienda yang disaksikannya di Nicaragua. Masing-masing pemukim tinggal di kota yang disediakan untuk mereka, memperbudak penduduk asli di sana, mencuri bahan pangan mereka yang semakin langka, dan merampas tanah yang dimiliki serta digarap orang-orang pribumi secara turun-temurun. Para pendatang memperlakukan masyarakat pribumi tidak peduli apakah mereka kaum bangsawan, manula, perempuan maupun anak-anak sebagai hamba sahaya dan memaksa mereka bekerja siang malam tanpa istirahat. Berikut ini laporan de Las Casas tentang penerapan strategi penaklukan bangsa Spanyol di New Granada, Kolombia. Untuk mewujudkan ambisi menjarah emas sebanyak-banyaknya, orang-orang Spanyol menerapkan strategi lama, yaitu mengapling kota-kota di sana berikut seluruh penghuninya, kemudian memperlakukan penduduk di sana sebagai budak. Orang yang memimpin ekspedisi itu merampas kekuasaan raja dan menawan penguasa lokal itu selama 6 atau 7 bulan, dan terus-menerus merampok emas serta batu mulia yang mereka miliki. Seorang raja yang bernama Bogota demikian takutnya sehingga demi membebaskan dirinya dari siksaan orang-orang yang menawannya itu, menyatakan sanggup mengisi sebuah rumah dengan emas dan berjanji akan menyerahkannya kepada orang-orang Spanyol. Dia perintahkan segenap rakyatnya untuk mencari emas. Sedikit demi sedikit terkumpullah emas dan batu-batu mulia, tapi dia tidak berhasil memenuhi rumah itu dengan emas. Sehingga akhirnya orang-orang Spanyol itu memutuskan untuk menghabisi dia karena gagal memenuhi janjinya. Pemimpin ekspedisi menggelar sidang pengadilan dan memosisikan dirinya sebagai personifikasi hukum itu sendiri. Kemudian melancarkan tuduhan resmi kepada raja yang menjadi pesakitan dan memutuskan untuk menyiksanya jika masih terus gagal memenuhi apa yang sudah disanggupinya. Orang-orang Spanyol menganiaya raja itu dengan cara mengikatnya dan menyiramkan lemak hewan yang mendidih ke atas perutnya, memasung kedua kakinya ke tiang pancang dengan belenggu yang terbuat dari besi, dan benda yang sama mereka kalungkan ke leher sang raja yang kedua tangannya dipegang erat-erat oleh dua pengawal yang melanjutkan siksaan dengan membakar kedua telapak kakinya. Dari waktu ke waktu, pemimpin ekspedisi akan mendatangi raja pesakitan itu dan melanjutkan siksaannya jika penduduk gagal menambah timbunan emas. Dan akhirnya raja itu tewas karena tak lagi sanggup menahan kekejian mereka. Kecanggihan teknik dan strategi penaklukan di Meksiko itu dengan antusias diadopsi di seluruh penjuru kerajaan Spanyol. Namun tidak ada yang menandingi keberhasilan Pizarro ketika menaklukkan kerajaan Peru, seperti yang dikisahkan oleh de Las Casas. Pada tahun 1531, seorang penjahat besar melakukan penjelajahan ke wilayah kerajaan Peru. Dia berangkat dengan satu tujuan, menirukan strategi dan taktik yang diterapkan oleh petualang-petualang lainnya di seluruh pelosok dunia baru. Pizarro menjejakkan kaki di sebuah pantai yang terletak tidak jauh dari kota Tumbes dan terus bergerak ke selatan. Pada tanggal 15 November 1532, sampailah dia di kota pegunungan yang bernama Cajamarca, tempat Kaisar Atahualpa sedang berkemah dengan bala tentaranya. Keesokan harinya, Kaisar Atahualpa yang baru saja mengalahkan Huascar saudaranya dalam perebutan tahta warisan ayah mereka,
Huayna Capac mendatangi lokasi perkemahan orang-orang Spanyol bersama para pengiringnya. Atahualpa murka setelah mendengar berita tentang kekejaman dan kebiadaban orang-orang Spanyol yang berani merusak kuil dewa matahari. Apa yang terjadi sesudah itu, sejarah telah mencatatnya. Orang-orang Spanyol itu rupanya berhasil memasang umpan jebakan. Mereka bunuh pengawal dan pengiring Atahualpa yang jumlahnya sekitar 2.000 orang dan menawan sang raja. Untuk menembus kebebasannya, Atahualpa berjanji akan memenuhi sebuah bilik dengan timbunan emas dan 2 bilik lagi dengan ukuran sama dengan tumpukan perak. Atahualpa berhasil memenuhi janjinya, tetapi kali ini orang-orang Spanyol yang berkhianat. Mereka mencekiknya sampai tewas pada bulan Juli 1533. Pada bulan November dalam tahun yang sama, petualang-petualang Spanyol berhasil menguasai pusat kebudayaan Inka, kota Cusco, dan para bangsawan di kota itu mengalami nasib serupa dengan Atahualpa, dikerengkeng dan baru dibebaskan setelah berhasil memberikan timbunan emas dan perak. Jika sampai gagal memenuhi tuntutan orang-orang Spanyol, mereka akan dipanggang hidup-hidup. Banyak monumen mahakarya seni di kota Cusco, misalnya kuil dewa matahari yang bernasib naas. Ornamen-ornamen emasnya dijarah lalu dilebur menjadi emas batangan. Pada masa itu, upaya penaklukan para penjajah Spanyol terkonsentrasi pada kerajaan Inka. Sebagaimana yang terjadi di Meksiko, populasi penduduk pribumi di kerajaan Inka dibagi-bagi ke dalam sejumlah kelompok encomienda yang masing-masing dihadiahkan kepada para penakluk yang menyertai Pizarro. Encomienda merupakan institusi utama yang berfungsi mengendalikan dan mengorganisir tenaga kerja pada awal masa kolonial. Namun, tak lama kemudian sistem tersebut mendapatkan pesaing yang cukup kuat. Pada tahun 1545, seorang penduduk lokal bernama Diego Gualpa sedang mencari sebuah kuil suci di pegunungan Andes yang sekarang menjadi wilayah Bolivia. Tiba-tiba dia terperosok jatuh ke tanah karena tiupan angin kencang, dan di depan matanya terhampar butiran-butiran biji perak. Tempat yang dia pijak itu ternyata bagian dari sebuah bukit yang kaya kandungan biji perak, yang oleh orang-orang Spanyol disebut El Cerro Rico atau Bukit yang Kaya. Kota Potosi tumbuh berkembang di sekitar bukit itu, dan pertumbuhan populasi penduduknya mencapai jumlah 160.000 jiwa pada tahun 1650. Jauh melampaui total populasi kota Lisbon atau Venesia pada zaman itu. Untuk mengeksploitasi kandungan perak, orang-orang Spanyol memperlakukan pekerja tambang dalam jumlah masif. Mereka mengirimkan utusan, seorang pejabat tinggi pemerintahan kolonial Spanyol, Francisco de Toledo, yang bertugas mengatasi masalah pasokan tenaga kerja. De Toledo yang sampai di Peru pada tahun 1569 menghabiskan 5 tahun pertama misinya menjelajahi wilayah sekitar dan meneliti daerah tempatnya bertugas. Dia juga melancarkan sebuah sensus berskala besar untuk menghitung jumlah warga dewasa. Untuk mendapatkan tenaga kerja yang dia perlukan, Toledo memindahkan seluruh penduduk pribumi dan mengumpulkan mereka di kota-kota baru yang disebut reducciones, yang secara harfiah berarti reduksi, alias memilah-milah populasi menjadi beberapa kelompok yang selanjutnya akan dieksploitasi menjadi pekerja bagi kepentingan kerajaan Spanyol. Kemudian De Toledo menghidupkan kembali sistem tenaga kerja tradisional kerajaan Inka yang dikenal dengan istilah mita, yang dalam bahasa Quechua, bahasa lokal suku Inka, berarti satu giliran. Dengan sistem kerja bergilir alias mita ini,
Kerajaan Inka mengerahkan tenaga kerja paksa untuk mengolah perkebunan yang memasok bahan makanan yang diperlukan oleh pemuka agama di kuil, kaum bangsawan, dan pasukan perang. Sebagai imbalan, para elit politik di kerajaan Inka membebaskan rakyat jelata dari kelaparan serta menjamin keamanan mereka. Di tangan de Toledo, sistem kerja paksa Mita ini, terutama yang dia terapkan di kota Potosi, menjelma menjadi sistem eksploitasi tenaga kerja yang paling kompleks dan kolosal dalam sejarah kolonial Spanyol. Toledo membuat wilayah pengerahan tenaga kerja yang sangat luas, yang mencakup bagian tengah wilayah Peru hingga Bolivia pada zaman sekarang. Total luas daerahnya tak kurang dari 321.000 km persegi. Di wilayah tersebut, sepertujuh populasi lelaki yang baru didatangkan dari kem-kem reducciones dipaksa bekerja di tambang-tambang perak yang berlokasi di kota Potosi. Sistem kerja paksa Mita di kota Potosi ini dipertahankan selama masa kolonial dan baru dihapuskan pada tahun 1852. Peta 1 menunjukkan wilayah pengerahan tenaga kerja dalam sistem Mita yang luas daerahnya hampir sama dengan luas kerajaan Inka selama masa penjajahan Spanyol. Peta itu menggambarkan bagaimana sistem kerja paksa Mita tersebut menguasai seluruh kawasan kerajaan Peru dan menelan ibu kota Cusco. Hal yang menarik, sekarang Anda masih bisa menyaksikan sisa-sisa peninggalan sistem Mita di Peru. Perhatikanlah kesenjangan antara provinsi Calca dengan provinsi Acomayo. Akan Anda saksikan beberapa perbedaan pada dua provinsi yang bertetangga itu. Keduanya terletak di dataran tinggi dan dihuni oleh keturunan suku Inka yang berbahasa Quechua. Namun penduduk provinsi Acomayo lebih miskin dan indeks kemakmurannya hanya sepertiga yang dicapai oleh penduduk Calca. Semua warga di kedua provinsi itu sama-sama mengetahui fakta tersebut. Penduduk Acomayo akan bertanya kepada orang asing yang nekat bertualang ke wilayahnya, "Tidakkah kalian tahu kalau kami di sini lebih miskin ketimbang penduduk di Calca? Untuk apa kalian datang kemari?" Orang-orang asing itu disebut nekat karena sesungguhnya mereka bisa lebih mudah pergi ke provinsi Calca lewat ibu kota provinsi Acomayo, yaitu Cusco, yang merupakan jantung peradaban kerajaan Inka di masa silam, ketimbang bersusah payah menjelajah ke pelosok Acomayo. Jalan-jalan di provinsi Calca sudah diperluas, sedangkan jalan-jalan di Acomayo rusak parah. Untuk keluar dari pedalaman Acomayo, orang harus naik kuda atau keledai. Penduduk provinsi Acomayo dan Calca sama-sama bercocok tanam. Namun, penduduk Calca menjual hasil panennya untuk ditukar dengan uang, sementara warga Acomayo bertani untuk bertahan hidup. Kesenjangan yang terbentang di depan mata siapa saja yang hidup di sana bisa dimengerti jika dikaitkan dengan perbedaan dalam hal institusi-institusi kemasyarakatan yang sejarahnya bisa ditelusuri ke masa kolonial. Ketika de Toledo menerapkan skema kerja paksa untuk mengeksploitasi para pribumi di sana, perbedaan sejarah yang mencolok antara provinsi Acomayo dan Calca terletak pada fakta bahwa provinsi Acomayo dulunya adalah pusat pengerahan tenaga kerja paksa Mita yang memasok budak ke kota tambang Potosi, sedangkan provinsi Calca tidak. Selain mengepul tenaga kerja dan menerapkan sistem Mita, de Toledo juga memaksimalkan sistem encomienda dengan menarik pajak kepala, yaitu pajak tahunan berupa penyerahan perak yang harus dibayar oleh setiap warga lelaki dewasa. Inilah skema lain yang dirancang untuk memaksa para penduduk bekerja, sekaligus mengurangi upah bagi para tuan tanah Spanyol. Satu skema lain yang disebut repartimiento de mercancías juga dimaksimalkan selama de Toledo berkuasa.
Istilah repartimiento yang berasal dari kata kerja bahasa Spanyol repartir atau mendistribusikan, itu secara harfiah berarti distribusi barang, yang memaksa penduduk setempat membeli barang dengan harga yang sudah ditetapkan oleh penjajah Spanyol. Akhirnya, de Toledo juga memperkenalkan sistem trajin, yang artinya beban. Dengan sistem itu, penduduk pribumi dipaksa menjadi budak pengangkat barang seperti anggur, daun koka atau tekstil, menggantikan kuda beban untuk kepentingan bisnis kaum elit Spanyol. Berbagai lembaga dan struktur sosial pun akhirnya menjamur di seluruh daerah jajahan Spanyol di benua Amerika. Setelah puas menjarah emas, perak, dan berbagai harta bangsa pribumi, orang Spanyol mulai membentuk jaringan lembaga-lembaga formal yang dirancang semata-mata untuk mengeksploitasi penduduk asli. Lembaga-lembaga seperti encomienda, mita, repartimiento, dan trajin itu tak lebih dari akal-akalan bangsa Spanyol untuk memiskinkan kaum pribumi ke level yang paling melarat sekaligus mengeruk kemakmuran yang tersisa untuk kepentingan mereka sendiri. Siasat ini dijalankan dengan cara merampas tanah rakyat, memaksa mereka bekerja di tanahnya sendiri dengan upah minim tetapi menarik pajak yang mencekik. Kemudian memaksa orang-orang yang sudah melarat itu membeli berbagai barang kebutuhan dengan harga selangit. Taktik itu bukan hanya menjadikan kerajaan Spanyol berikut para penakluk dan anak keturunan mereka berlimpah harta, tetapi juga menyulap Amerika Latin menjadi benua yang paling melarat di jagat raya karena segenap sumber daya dan potensi ekonominya disadap habis-habisan.